Shalom keluarga damai yang terkasih dalam Kristus. Dalam sepekan ini kita telah membahas khotbah di bukit tentang ucapan bahagia, seperti yang kita kenal dengan Beatitudes. Khotbah di bukit ini memiliki banyak sekali paradok di dalamnya. Maka sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita menundukkan hati untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pagi ini kami mau merenungkan sebagian firman Tuhan yang akan kami baca. Mohon kiranya Tuhan melembutkan hati kami, agar kami dapat menerima dan memahami firman Tuhan serta melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari Matius 5 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata berbahagia yang disebut di Matius 5 adalah makarios, yang artinya diberkati. Sedangkan kata suci di sini berasal dari kata ros, yang artinya murni, kudus atau bersih. Jadi secara harfiah frase tersebut dapat diterjemahkan menjadi diberkatilah orang yang murni hatinya. Seperti kita ketahui, suci di sini tidak mungkin dimiliki oleh manusia tanpa intervensi dari Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Allah berkenan menyucikan kita dengan mengaruniakan Yesus berkorban di atas kayu salib. Sehingga kita bisa dikhususkan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan disucikan. Jikalau kita melihat di dalam perjanjian lama, untuk masuk ke ruang maha kudus, seseorang imam harus melakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang sangat rumit dan panjang untuk menyucikan diri. Tetapi saat ini semua itu tidak diperlukan lagi, karena Allah sendiri yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus untuk menjumpai kita. Di dalam khotbah di bukit ini, kata suci juga mengacu pada kemurnian batin, integritas, atau ketulusan tanpa kemunafikan. Orang yang suci hatinya memiliki motivasi yang murni dan fokusnya hanya pada kehendak Allah saja. Tidak terkontaminasi, tidak terdistraksi, atau dialihkan kepada hal-hal lain, sehingga apapun yang dikerjakan murni, tanpa ego, tanpa ketakutan, atau tanpa keinginan dilihat, menonjol, bersaing, dan lain-lainnya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat video sebuah eksperimen bayi-bayi atau batita diletakkan bersebelahan dengan ular. Tentu saja ularnya jinak, sudah disterilkan dari bisa dan racunnya, dan ularnya sudah kenyang. Bayi-bayi batita itu duduk sambil bermain dan memegang-megang ular itu. Padahal orang tuanya yang menonton dari balik kaca itu panik dan ketakutan. Anak-anak yang masih kecil itu sangat murni. Mereka belum memiliki pengalaman atau trauma dengan ular. Sementara orang yang sudah dewasa memiliki banyak ketakutan, trauma, luka-luka batin yang tersimpan di dalam memorinya, bukan hanya dengan ular tetapi juga dengan banyak hal, termasuk sesamanya manusia, seperti pengalaman dibanding-bandingkan, ditolak, diejek, dimusuhi, direndahkan, disakiti, diabaikan, dan masih banyak lagi pengalaman yang tersimpan dalam memori kita. Semuanya itu mengakibatkan manusia sulit memiliki hati yang murni seperti bayi-bayi tadi. Puji Tuhan, untuk masalah inilah Yesus sudah memberikan sebuah pengharapan dengan cara kita di-reset ulang, dilahir barukan,
bukan lagi menjadi produk trauma atau rusak dari masa lalu kita, tetapi yang lama itu sudah berlalu dan kita menjadi produk yang baru yang disucikan dan dimurnikan, sehingga kita bisa menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru yang murni dan suci. Yesus menjanjikan bahwa mereka yang suci hatinya akan melihat Allah. Hal ini berarti mereka akan memiliki hubungan yang intim dan mendalam dengan Allah, merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya menikmati persekutuan abadi dengannya di surga. Lalu apa pentingnya melihat Allah? Nah, sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ketika ada seorang aktris Korea datang ke airport, para fansnya membawa berbagai macam poster, bunga, boneka, terus foto yang ditambah aksesoris atau banner yang besar menyambut di pintu kedatangan. Begitu sang artis keluar, semua berteriak-teriak memanggil nama sang artis, dan seorang gadis yang sangat kreatif membuat sebuah karya berisikan foto-foto perjalanan karir idolanya itu. Tiba-tiba sang artis itu menoleh memperhatikan gadis yang membawa gambar tersebut. Wah, sang gadis tentu saja berteriak kegirangan sampai menangis menjerit-jerit hanya karena dilihat oleh idolanya. Bapak, Ibu, Saudara, Allah berjanji orang yang suci atau murni hatinya akan berbahagia atau diberkati hidupnya karena dia akan melihat Allah. Bukan saja melihat, tetapi juga mengalami dan mengenal dengan lebih dalam melalui pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan. Bagaimana tanggapan kita terhadap uluran tangan Tuhan? Berdoalah sekarang juga. Minta Tuhan mengubahkan kita menjadi pribadi yang murni, motivasi yang tulus, dan hanya tertuju kepada Allah saja. Sehingga kita boleh memandang sesama kita seperti Kristus memandang, mengasihi seperti Kristus mengasihi, mengampuni seperti Kristus mengampuni, dan menerima seperti Kristus menerima. Maka berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara yang murni dan suci hatinya karena akan melihat Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kami. Ajarlah kami senantiasa menyelidiki motivasi kami di dalam setiap hal yang kami lakukan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.